Oke, perkenalkan nama saya Diusukui Sebesi, NIM 20120160. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang teori komputasi bergerak. Di sini yang pertama, cybercrime, kejahatan dunia maya atau internet. Kejahatan pada dunia maya bukan menjadi hal yang sejak berkembangnya teknologi banyak para hacker yang menggunakan kemampuannya untuk melakukan hal yang merugikan orang lain, dan itu semata hanya untuk kepuasan mereka saja atau mungkin dengan modus finansial lainnya. Kemudian yang berikut, keamanan platform smartphone. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, kini orang-orang melakukan aktivitasnya mereka menggunakan perangkat yang bisa dibawa kemana saja, yaitu smartphone yang bisa dikatakan kalau smartphone untuk sekarang ini adalah sebuah perangkat yang selalu melekat dengan aktivitas manusia, yang hampir semua orang memiliki smartphone dengan aplikasi dan fitur yang berbeda-beda. Dengan banyaknya fitur dan aplikasi tersebut, smartphone sekarang kapasitasnya hampir sama dengan komputer. Perangkat-perangkat tersebut yaitu menelpon, mengirim pesan SMS, mengirim pesan email, chatting, internet browsing, GPS, game, menyimpan gambar atau video, serta menjalankan aplikasi lainnya. Dengan aktivitas tersebut, maka kita lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi yang bermacam-macam. Untuk itu, bukan berarti kita bebas dari yang namanya kejahatan dunia maya atau cybercrime tadi. Oleh karena itu, kita perlu mengamankan perangkat kita. Karena itu, kita harus mengamankan perangkat kita yang kita miliki dari data-data dan aplikasi yang kita miliki itu, kita harus menjaganya. Selanjutnya, namun banyak sekali cara yang dilakukan para hacker untuk menyerang perangkat kita, antara lain melalui aplikasi chatting, melalui pesan, melalui panggilan tidak diketahui, atau mengirim URL video, lalu dari sana hacker akan mendapatkan informasi celah keamanan smartphone melalui SMS dan MMS yang disertai kode khusus yang secara otomatis masuk juga ke dalam chat. Untuk perangkat Android bisa melalui certificate ini memungkinkan plugin pihak ketiga untuk menduplikasi layar perangkat dan melakukan tindakan ke perangkat melalui kunci sidik jari. Hacker ini akan melakukan melalui internet, lalu menyisipkan kode ke dalam kode untuk mencuri data dan dari sidik jari melalui aplikasi baterai, karena aplikasi baterai bisa meneliti semua data yang kita miliki di perangkat kita, mulai dari aplikasi yang berjalan, coki, CC, dan lain-lain. Namun berikut adalah skenario serangan yang pernah terjadi pada smartphone. Attacker membuat sebuah website yang mengundang user untuk membuka website. Pada aplikasi tersebut akan tersedia sebuah halaman untuk mendownload sebuah aplikasi yang sudah ditanamkan malware. Website tersebut didesain semenarik mungkin agar user tertarik untuk mendownload aplikasinya. Setelah user mendownload aplikasi tersebut, smartphone sudah terinfeksi malware, yang otomatis hacker bisa melakukan kejahatan apapun. Dari contoh serangan dan skenario serangan yang mengancam smartphone kita, maka kita perlu mengetahui celah keamanan yang ada pada perangkat kita. Berikut ini adalah celah yang mungkin saja ada pada smartphone kita. Berikut ini adalah
laporan tindakan kriminal dunia maya menurut jenis kelamin pada September 2015 sampai September 2021 kemarin. Di yang warna ungu ini adalah untuk bagian wanita, dan kemudian lebih banyaknya ini yang warna kuning ini adalah untuk pria. Ternyata sudah begitu banyak. Hacker bisa membaca data-data pribadi kebanyakan orang karena kurangnya kesadaran diri untuk mereka yang menggunakan smartphone tidak mau mengunci atau mengamankan data-data pribadi mereka. Kemudian berikut adalah jenis-jenis cybercrime. Yang pertama adalah pencuri data. Aktivitas yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komisi karena ada pihak yang menginginkan data rahasia dari pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal karena masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada suatu lembaga atau perusahaan. Bagian yang ini biasanya itu terjadi bagi para pebisnis yang mungkin mereka saling iri antar perusahaan mereka. Mereka bisa menggunakan yang ini. Kemudian yang kedua adalah cyberterorisme. Merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar termasuk di Indonesia. Kemudian yang ketiga, hacking. Merupakan tindakan berbahaya yang sering dilakukan oleh para programmer profesional. Ini biasanya mengincar celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi mereka saja. Kemudian yang keempat ada carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain atau karder atau pelaku carding biasanya menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga murah agar mendapatkan keuntungan. Kemudian berikut adalah metode cybercrime. Yang pertama adalah sniffing. Sniffing adalah tindakan penyadapan yang dilakukan dengan jaringan atau bertujuan untuk mencari data pribadi atau account yang bersifat pribadi dari seseorang. Mereka masuk ke perangkatnya lalu mencari data-data pribadinya. Kemudian yang berikut adalah destructive device adalah tindakan untuk merusak perangkat seseorang agar tidak bisa digunakan. Ini jahat banget. Kemudian yang berikut adalah password cracker. Digunakan untuk mendapatkan akses ke suatu bukti dalam bentuk digital di mana akses tersebut sudah ditutup atau dibatasi. Oke, berikut kita masuk ke dalam review aplikasi Nox Proxy antivirus yang saya pilih. Di sini pertama kita iOS Android. Kita masuk dulu ke iOS Android, di mana smartphone saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendasar, maka pengembang yang membuat aplikasi agar pengguna dapat dengan nyaman saat menggunakannya, yang sampai lupa diperhatikan faktor keamanan perangkat. Saat ini memang sudah ada teknologi sidik jari di semua smartphone Android, tapi tidak semua orang memiliki fitur tersebut. Nah, jadi mereka hanya memiliki sandi atau pola untuk melindungi ponsel mereka. Ini berarti ini adalah masalahnya. Jadi masalah
sebagian orang tidak serius dalam menjaga keamanan ponsel mereka, sehingga hasilnya mereka mudah dibajak oleh para hacker. Kemudian menjaga akan kebersihan smartphone kita dari virus-virus berbahaya yang mungkin saja akan menyebabkan smartphone kita rusak. Dan di sini aplikasi Knox Proxy yang saya pilih ini juga sangatlah baik untuk dicoba karena fitur-fiturnya sangat banyak untuk membantu kita dalam menjaga keamanan smartphone kita baik dari virus maupun hacker yang menyerangnya. Oke, yang pertama sekarang kita buka Google Play Store, lalu karena di sini saya sudah menginstalnya, kita langsung klik buka, centang, kemudian di sini dia sudah ini tampilannya seperti ini, interface seperti ini. Sekarang kita akses menyimpan. Lalu di sini disuruh kita untuk buka kotak. Nah, di sini kita izinkan akses untuk mengelola file kita, kemudian di sini ini dia minta untuk kita mengizinkan akses penggunaannya. Nah, di sini dia membersihkan CC, membuang residu, lalu membersihkan sampah iklan dan paket instalasi yang tidak berguna. Di sini fungsinya itu untuk mempercepat handphone kita agar tidak lambat-lambat. Dari sini ada iklan. Ini handphone saya tidak pernah tidak pernah dibersihkan. Ini kita memeriksa suhu atau mendinginkan smartphone yang kita miliki. Skip, kemudian klik pindai sekarang. Di sini dia memindai item beresiko, virus, kerentanan privasi. Ini adalah fungsi dari aplikasi ini, yaitu dia akan mengecek setiap virus yang ada di handphone kita. Di sini di risiko yang ditemukan ada satu, itu WhatsApp, karena di sini saya menggunakan DB WhatsApp yang saya download dari link yang ada di website. Makanya di sini dia menemukan bahwa ini ada risiko, ada virus yang bisa sini, hacker bisa masuk lewat sini dan mengecek data-data pribadi saya, terkecuali kita download WhatsApp yang ada langsung di Play Store. Nah, di sini saya mau hapus, tapi pesan-pesan penting saya banyak di WhatsApp. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada banyak fitur yang di sini ada keamanan pesan, pemindaian penuh, inskripsi file, keamanan WiFi, penelusuran yang aman. Di sini kita klik di pesan yang aman. Ini kita tinggal centang saja supaya ini si aplikasi ini dia bisa melindungi chat-chat pribadi yang kita lakukan di dalam aplikasi tersebut. Ini adalah salah satu fungsinya. Kemudian di sini ada kita kalau masuk ke web, kita mau mencari sebuah apa saja, kita mau mendownload aplikasi, tapi kalau kita masuk melalui web browsernya aplikasi Knox ini, maka dia tidak ada tidak akan
memberikan jejak seperti itu. Oke, di sini iklannya terlalu banyak. Oke. Nah, di sini di inskripsi file tadi, di sini muncul gambar, dokumen, video, audio kita. Semua file yang kita miliki ada di sini. Kita bisa di sini saya pilih salah satu audio. Kemudian saya klik inskripsi. Nah, di sini dia akan menyimpan file-file kita itu untuk diamankan. Nah, di saat itu kita harus mengingat kata sandinya atau polanya ya, pada saat awal kita masukkan itu. Kemudian di sini ada wifi-nya untuk keamanan wifi-nya, supaya di saat kita menyambung ke wifi orang, nah di situ dia tidak ada penyadap atau memindai inskripsi entry atau pembajakan chat WA atau FB yang kita punya atau data-data pribadi kita. Salah satu fungsinya juga yang itu. Nah, iklannya banyak sekali. Enjoy. Oke, selanjutnya di sini ada penghemat baterai di sini. Ini dia bisa menjaga handphone. Nah, di sini ada 7 aplikasi yang selalu saja menghabiskan baterai handphone kita. Di sini kita bisa menutupnya supaya dia jangan menghabiskan baterainya. Makanya dia bisa mengurangi pemakaian daya baterai yang kita miliki. Lalu ada di sini ada auto cleanet 0 kali tambah waktu untuk bersih. Kemudian ini ulang yang tadi. Nah, di sini kita bisa saja memindai atau membersihkan ini berulang-ulang kali supaya handphone kita itu terasa ringan. Nah, di sini resikonya tetap karena WhatsApp-nya bermasalah. Mungkin ada virus apa yang tertanam dalam WhatsApp. Oke, seperti ini saja. Kemudian selanjutnya nah, dari penjelasan video tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menjaga keamanan perangkat kita tidak semudah yang kita pikirkan, namun ada
terlalu banyak cara yang harus kita lakukan untuk menjaga keamanan ponsel kita. Penggunaan peng, dan di sini pengguna harus sadar akan pentingnya keamanan smartphone dan sadar akan adanya ancaman yang mungkin terjadi ketika menginstal sebuah aplikasi. Kemudian yang kedua, di sini perangkat kita harus memiliki proses identifikasi atau proses autentikasi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah mengubah password secara teratur dan backup data atau update atau upgrade software. Kemudian kedua adalah pengguna harus selalu mengunci smartphone dengan pola sidik jari, wajah atau lainnya. Kemudian yang terakhir adalah pengguna harus menginstal antivirus seperti tadi yang aplikasi itu berfungsi banget. Menginstal antivirus agar ketika sesuatu di dalam katanya dibatasi oleh sandbox. Selain itu, antivirus pada Android tidak otomatis menghapus perangkat lunak yang ada. Selesai.